kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku. Mari kita bekerja memuliakan Tuhan. Diberangkatkan firman-Nya dari Yesaya 42 ayat 1, demikianlah firman Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan ini adalah pernyataan mesianik tentang hamba yang diurapi Tuhan, yang kemudian yang digenapi ketika Tuhan Yesus membaca gulungan kitab suci di Lukas 4 ayat 18 dengan perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan, Roh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku dengan Roh Kudus untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang susah, memberitakan kelepasan kepada orang yang terpenjara, melepaskan yang terbelenggu, membawa kesembuhan, pemulihan, dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku yang terkasih, itulah hamba Tuhan yang telah diurapi dengan satu tujuan, menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, dalam konteks Yesaya di sini dikatakan bahwa hamba Tuhan yang diurapi itu, yang ditaruh oleh Tuhan roh atasnya, ciri-cirinya adalah yang pertama di ayat 2, dia tidak berteriak di jalan atau tidak pamer kesalehan. Yang kedua atau B, tidak mematahkan yang lemah. Maka kita juga sebagai hamba Tuhan, tugas kita justru menolong yang lemah, bukan justru mematahkannya. Baru C, tidak patah dan tidak menyerah. Seorang hamba Tuhan belum tentu akan lepas dari pergumulan, tetapi pergumulan yang banyak itu, walaupun dia lemah, karena senantiasa bergantung kepada Tuhan, tidak patah semangat, tidak menyerah, tidak berputus asa. Itulah ciri orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Baru yang keempat, tugasnya adalah menjadi perjanjian baru bagi bangsa-bangsa. Inilah tugas kita sebagai orang-orang percaya, mengungkapkan, menjelaskan akan upah yang diberikan oleh Tuhan karena cinta kasih yang diterima di dalam iman, yaitu anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Di sanalah perjanjian baru itu kita nyatakan kepada bangsa-bangsa. Baru yang berikut, membebaskan orang dari kebutaan, membawa dari kegelapan menuju kepada terang, kelepasan bagi bangsa-bangsa. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap orang yang dibaptis sudah menjadi satu di dalam Kristus. Dan setiap orang yang dibaptis adalah murid Tuhan Yesus. Maka setiap murid Tuhan Yesus berarti juga adalah hamba Tuhan yang ditaruh Roh Kudusnya. Maka kita sebagai hamba Tuhan yang telah menerima Roh Kudus bertugas untuk melakukan ibadah kita dengan saleh dan dalam ketentraman damai sejahtera. Kemudian menguatkan orang-orang yang lemah, tidak pernah berputus asa, dan kemudian membebaskan orang-orang dari kebutaan dan dari kegelapan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai kita melakukan tugas panggilan tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih karena Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus sehingga kami menjadi hamba-hamba Tuhan. Maka sekarang mampukan dan perlengkapi kami menunaikan tugas panggilan hidup kami satu hari ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.